Saya kalau misalnya ditanya, karena ada hadis yang sering diungkapkan oleh orang-orang salaf itu bahwa ibunda Rasulullah termasuk bapaknya itu adalah masuk neraka. Menurut saya itu adalah dalam tanda kutip sebuah pendapat dan analisis tidak beradab gitu. Karena saya lebih suka kalau menjawabnya wallahu a'lam bishawab, Allah yang mengetahui kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah masyarakat jika syariat itu belum datang, belum sampai ke dia, maka orang manusia itu tidak ada beban syariatnya. Karena syariat itu belum sampai kepada mereka. Contoh misalnya orang-orang Papua bisa. Mereka tidak ada ajaran Islam yang datang ke situ, lalu mereka meninggal. Bagaimana mungkin mereka dimasukkan ke dalam neraka? Wong ajaran Islam itu belum sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hamba Allah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita sekalian dalam keadaan iman dan Islam sehat walafiat, sehingga kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah, untuk takarub kepada Allah, untuk istighfar dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saatnya nanti Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kalau kita mempelajari sejarah umat Islam itu, maka ada 3 periode besar dalam perjalanan sejarah umat Islam. Yang pertama itu adalah periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode pembaharuan atau kebangkitan. Nah, pada periode klasik itu adalah dihitung oleh sejarawan itu mulai dari masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, lalu Mamluk. Itu adalah periode klasik.
Pada periode inilah umat Islam itu mengalami kemajuan dan kejayaan, baik dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan periode keemasan dalam sejarah Islam. Walaupun konflik politik itu terjadi di dalamnya, tetapi perkembangan peradaban itu luar biasa majunya. Pada periode inilah, periode klasik itu kalau sejarawan itu kalau ditahunkan itu mulai 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Itulah periode klasik. Pada saat inilah berkembang seluruh disiplin ilmu di dalam Islam. Munculnya fikih, mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu adalah periode ini, periode klasik. Munculnya ilmu kalam, Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah periode ini. Berkembangnya tasawuf, spiritualitas di dalam Islam, munculnya sufi-sufi besar, Hasan al-Bisri, Rabi'ah al-Adawiyah, Junun al-Misri, termasuk Imam al-Ghazali, itu adalah pada periode ini. Rabi'ah al-Adawiyah. Hampir semua perkembangan peradaban itu adalah pada periode klasik ini. Politik pada periode ini juga umat Islam sudah menaklukkan bumi Spanyol, Andalusia, sampai ke Asia kecil. Kemudian umat Islam memasuki periode pertengahan, periode keterbelakangan. Walaupun pada periode ini itu masih ada 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Tapi dianggap periode ini adalah periode keterbelakangan karena umat Islam tidak ada lagi perkembangan ilmu pengetahuan yang signifikan seperti pada periode klasik. Nah, pada periode inilah muncul yang namanya thariqat. Muncullah pengagungan kepada para wali, sufi, penghormatan kepada kuburan dan lain sebagainya adalah pada periode pertengahan ini. 1250 Masehi sampai dengan 1700. Ada juga menyebut sampai 1800 Masehi. Ini adalah periode kemunduran, periode keterbelakangan. Walaupun ada ilmuwan, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tetapi tidak seberapa sebagaimana periode klasik. Nah, lalu mulai 1800 sampai sekarang itu disebut dengan periode kebangkitan. Karena umat Islam itu sadar bahwa kita ini sudah mundur, sudah terbelakang. Maka dicarilah solusi bagaimana caranya agar umat Islam bisa mengalami kemajuan, perkembangan, terutama bagaimana bisa mengalahkan Barat. Karena pada saat itu mulai abad 17 itu hampir seluruh dunia Islam itu sudah dijajah oleh orang-orang Barat, Eropa. Spanyol yang pernah dikuasai
hampir 800 tahun itu sudah dikuasai kembali oleh orang-orang Kristen. Seluruh daratan Asia, Afrika itu sudah dijajah semua. Indonesia, ada Portugis, Belanda, kemudian Malaysia, Brunei itu dijajah oleh Inggris, kemudian Manila itu dijajah oleh Spanyol, lalu Afrika itu dibagi antara Perancis, Itali, Inggris. Makanya dipecah-pecah negara Arab itu, yang satunya kekhalifahan Utsmani, lalu dibagi-bagi oleh Inggris dan Prancis. Jadilah negara-negara kecil di Arab itu. Nah, lalu umat satu muncul kesadaran, kenapa kita ini mundur dan terbelakang? Kenapa umat Islam ini kok dijajah? Padahal Islam itu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang menyamainya. Islam itu adalah kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dihadirkan di muka bumi ini. Tapi realitanya, faktanya umat Islam itu terbelakang, dijajah dan dikuasai. Ini apa ini? Lah muncullah tokoh-tokoh pembaharu yang diawali dari Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, lalu Muhammad Abduh, kemudian Rashid Ridho, lalu Ahmad Khan di India. Maka sampai di Indonesia muncullah Kiai Ahmad Dahlan dan sebagainya. Itu adalah sebuah upaya mulai abad ke-18 ini, bagaimana agar umat Islam itu bisa mengalami kemajuan kembali, kejayaan kembali yang sekarang sedang terpuruk. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah pengantar tentang perjalanan sejarah umat Islam. Nanti kalau waktu selanjutnya saya akan menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana tharikat, bagaimana tentang kekhalifahan dan lain sebagainya. Karena Bapak Ibu sekalian, di dalam tanda kutip umat Islam itu jarang mendalami aspek sejarah. Karena studi Islam itu kan ada tafsir, Al-Quran, hadis, fikih, tauhid atau usuluddin, kemudian tasawuf. Sementara salah satu aspek yang paling juga penting itu adalah aspek sejarah, itu kurang didekati oleh umat, sehingga pemahaman keislaman kita itu menjadi kadang-kadang itu menjadi ekstrim, menjadi radikal karena tidak memahami akar sejarah. Kalau kita mendalami betul sejarah itu, maka perdebatan tentang sistem khilafah misalnya, sistem politik di dalam Islam itu akan terurai. Misalnya bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali menjadi khalifah, itu masing-masing kan berbeda. Antara pengangkatan Abu Bakar itu adalah di Saqifah Bani Sa'idah berdasarkan pemaksaan Umar dalam tanda kutip, karena begitu Rasulullah SAW itu wafat, maka kaum Ansor itu berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah. Mereka menyatakan bahwa yang harus memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasul itu adalah dari golongan Ansor. Lah mendengar itu, Umar, Abu Bakar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah itu lalu datang ke Saqifah Bani Sa'idah. Abu Bakar menyatakan al-imam min Quraisy, pemimpin itu harus dari orang Quraisy. Karena itu saya mengangkat Umar menjadi khalifah.
Nah, setelah itu lalu tampillah Umar. Umar menyatakan yang hak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar. Maka saya membaiat Abu Bakar. Siapa yang tidak membaiat Abu Bakar akan saya potong lehernya, kata Umar. Tampillah Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, Abu Bakar menjelang meninggal mengangkat Umar, menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Lalu dibaiat di masjid. Kemudian Umar menjelang wafat karena ditikam oleh virus, maka mengangkat formatur 6 orang. Terpilihlah Utsman bin Affan. Utsman terbunuh karena pemberontakan dari orang-orang Kufah, Basrah dan Mesir. Maka umat Islam sepakat mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah, pengangkatan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu berbeda. Lalu yang mana seharusnya Islam itu sistemnya dalam mengangkat khalifah? Apakah cara Abu Bakar, apakah cara Umar, apakah cara Utsman, atau cara Ali? Karena masing-masing kasusnya berbeda. Nah, dari situ maka umat Islam itu akan terbuka wawasannya bahwa sistem pengangkatan khalifah itu banyak model dan banyak cara, banyak pola. Tidak satu pola. Tapi begitu runtuhnya Khulafaur Rasyidin, jadilah dunia Islam itu menjadi sistem kerajaan, monarki absolut. Hanya keturunan saja yang berhak menjadi khalifah. Daulah Umayyah hanya keturunan Daulah Umayyah, kemudian Daulah Abbasiyah hanya keturunan Daulah Abbasiyah, kemudian Turki Utsmani hanya keturunan Utsmani saja, yang lain tidak berhak. Nah, lalu pertanyaannya, apakah seperti itu sistem kekhalifahan di dalam Islam itu? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, terbukanya wawasan itu apabila kita memahami sejarah itu. Tentu saja nanti akan saya sampaikan secara terperinci. Baiklah, saya akan memulai dari tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang pertama tentang sejarah Rasul itu adalah bagaimana status keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah bagaimana kondisi sosial keagamaan masyarakat Arab menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dari keturunan mulia dan terhormat. Karena itu, masyarakat Quraisy itu tidak mempersoalkan tentang keturunan, derajat dan status dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka tahu betul bahwa Rasulullah itu adalah dari keturunan yang terhormat, yang mulia. Yaitu cerita itu berawal dari Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, dikala Ibrahim berumur sekitar 86 tahun, dan Siti Sarah berumur 75 tahun. Sampai saat itu mereka belum memiliki keturunan. Ada kegelisahan pada diri Ibrahim dan Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah meminta kepada Nabiullah Ibrahim agar mengawini Siti Hajar, budak dari Mesir.
Nabi Ibrahim itu adalah seorang pengelana. Beliau selalu berjalan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Salah satu wilayah yang dikunjungi itu adalah Mesir. Nah, dikala Siti Sarah dan Nabiullah Ibrahim ke Mesir itu, dan Siti Sarah ini terkenal sebagai wanita yang paling cantik pada masa itu. Itu adalah Siti Sarah. Nah, mendengar ada Ibrahim dan Siti Sarah datang ke Mesir, Fir'aun, penguasa Mesir pada saat itu. Jadi Fir'aun itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah dinasti. Jadi bukan orang. Jadi misalnya Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, Hamengkubuwono III dan lain sebagainya. Makanya Fir'aun yang ditemui oleh Nabi Ibrahim berbeda dengan Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun itu adalah jabatan, gelar, sama dengan Pakubuwono I, II, Hamengkubuwono I dan seterusnya. Nah, karena siapapun wanita yang cantik itu, maka pasti Fir'aun akan mengambil sebagai selirnya. Maka ada ketakutan pada Siti Sarah. Bagaimana kalau saya ini akan diambil oleh Fir'aun? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, faham sejarah itu. Lalu Siti Sarah menyatakan begini, tolong lobangi telinga saya. Permintaan Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena wanita yang dilobangi telinganya pada masa itu adalah tanda sebagai seorang budak. Wanita. Karena itu dilobangilah oleh Nabiullah Ibrahim telinga Siti Sarah. Nah, begitu menghadap Fir'aun, Fir'aun melihat bahwa Siti Sarah ini telinganya berlubang, berarti seorang budak. Akhirnya tidak diambil oleh Fir'aun. Lalu menghadiahkanlah Siti Hajar. Siti Hajar itu siapa? Ada dua versi. Yang pertama ada yang menyebut itu adalah putrinya dari Fir'aun sendiri. Dan yang kedua memang adalah seorang budak. Tetapi budak pada zaman itu bukan seperti yang digambarkan sekarang. Orang hitam, kebal, dan lain sebagainya. Budak itu adalah orang yang memang diambil untuk dikuasai. Itu budak. Jadi contohnya, andaikan Sidarjo misalnya perang dengan Surabaya. Lalu dimenangkan oleh Surabaya. Maka kita-kita yang warga Sidarjo ini itu dijadikan budak oleh orang Surabaya. Itulah budak pada zaman itu. Bukan budak-budak negro pada abad modern yang diambil oleh orang Eropa dan Amerika. Dijadikan budak. Orang merdeka. Makanya ada salah satu kerajaan di dalam Islam itu kerajaan Mamluk. Itu adalah yang menjadi raja itu adalah para budak. Salah satu rajanya yang terkenal itu Ratu Duratun. Yaitu dari seorang budak itu, Sajaratul Dur. Menjadi seorang ratu itu dari budak. Nah, makanya Siti Hajar ini adalah apakah putrinya Fir'aun atau memang wanita yang diambil untuk dijadikan budak. Nah, yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, pentingnya sejarah tadi itu, makanya kalau ada lelaki misalnya yang ikut-ikutan melubangi telinganya, kalau dia tahu sejarah ini sebenarnya itu adalah simbol perbudakan. Itu menjadi kebanggaan, padahal itu simbol perbudakan itu pada masa Fir'aun itu.
Perempuan yang melubangi telinga saja itu adalah simbol, apalagi laki. Karena itu pada India, suku Arya itu tidak di telinga mereka meletakkan perhiasan, tapi di hidung. Tandanya itu, karena lubang telinga itu adalah simbol dari perbudakan. Bahkan kalau ada laki, anak-anak muda melubangi telinganya, itu jadi kebanggaan, padahal itu adalah simbol perbudakan. Nah, lalu bawalah Siti Hajar ini oleh Ibrahim dan Siti Sarah. Dikala berumur sekian itu, maka Siti Sarah menyatakan, kawinilah Siti Hajar itu. Kawinilah. Lalu dikawini oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tetapi setelah Ibrahim kawin dengan Siti Hajar, maka Sarah mulai ada kecemburuan. Karena perhatian Nabiullah Ibrahim tidak hanya bertumpu kepada Siti Sarah, tapi juga bertumpu kepada Siti Hajar. Nah, karena selalu dicemburuin oleh Siti Sarah, maka Siti Hajar selalu mengeluh kepada Tuhan. Dia setiap bermalam mengadu kepada Tuhan. Maka datanglah Jibril memberitahu, jangan khawatir bahwa dari keturunanmu nanti akan lahir manusia yang terbanyak. Tuhan mendengar. Maka berilah nama anakmu Ismail. Jadi Ismail itu Tuhan mendengar, yaitu keluh kesah Siti Hajar. Nah, kemudian maka lahirlah Ismail dari rahim Siti Hajar. Tentu saja Siti Sarah itu tambah cemburu karena Ibrahim dan Siti Hajar telah lahir seorang anak laki-laki, yaitu Ismail. Nah, pada saat Ibrahim berumur 100 tahun dan Siti Sarah berumur sekitar 90 tahun, Jibril datang. Nanti kamu akan diberi anak keturunan. Lalu lahirlah Ishak dari rahimnya Siti Sarah. Ismail sudah tumbuh jadi bayi. Nah, lahir Ishak sekitar umur 2 tahun Ishak itu, maka Siti Sarah meminta kepada Ibrahim agar Siti Hajar dan Ismail dikeluarkan dari rumah ini. Lalu Nabi Ibrahim berdoa minta petunjuk karena akan dibawa kemana Siti Hajar dan Ismail ini. Maka keluarlah Nabiullah Ibrahim bersama Siti Hajar dan Ismail sampai di Baqah itu, yaitu di Makkahul Mukarramah, yaitu di Baitullah yang sudah dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Itu fondasinya, itu di Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar dan Ismail di dekat Baitullah itu. Lalu Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Begitu Nabiullah Ibrahim berjalan, maka Siti Hajar mengejar Ibrahim. Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini ini? Nabi Ibrahim tidak menoleh. Dipanggil lagi oleh Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami berdua di daerah ini? Ibrahim pun tidak menoleh. Kemudian lalu yang ketiga, Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Tuhan, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menoleh, ya, ini perintah Tuhan.
Kata Siti Hajar, kalau itu perintah Tuhan, sami'na wa ata'na. Silakan kami ditinggalkan di sini. Nah, lalu pulanglah Ibrahim ke Palestina. Tinggallah Siti Hajar dan Ismail di daerah itu. Belum ada satu manusia pun daerah itu. Maka tibalah saatnya perbekalan itu habis. Maka Siti Hajar lari dari Sofa ke Marwah mencari air sampai 7 kali. Lalu datanglah Jibril memberitahu, lihatlah di kaki anakmu Ismail. Ismail menggerak-gerakkan kaki, keluarlah air. Itulah air Jam-Jam. Jam-Jam, kumpul. Nah, maka tinggallah Nabi Ismail bersama Siti Hajar dengan air Jam-Jam. Lalu ada kabilah Jumhur dari Yaman itu melewati daerah itu. Kok ada banyak burung? Kalau banyak burung berarti ada mata air. Lalu mereka mendekat, ternyata ada mata air, yaitu Jam-Jam. Mereka minta izin kepada Siti Hajar agar mereka tinggal di daerah itu. Maka jadilah penduduk Bakkah itu selain Siti Hajar dan Ismail ada orang-orang Jumhur. Lalu salah satu dari putri Jumhur itu dikawini oleh Ismail alaihissalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, Jumhur ini mereka berkuasa di Makkah itu. Tapi sayangnya mereka ini bertindak sewenang-wenang. Berarti mereka berkuasa sekian lama di daerah, tapi sewenang-wenang. Karena ada suku lain juga yang datang dan menempati daerah itu. Karena itu maka suku Jumhur ini lalu diusir oleh suku-suku yang lain. Diusir. Nah, karena Jumhur itu sakit hati, maka lalu mereka menimbun air Jam-Jam itu. Makanya kalau ada pendapat yang menyatakan bahwa air Jam-Jam itu tertimbun karena banjir, itu sebenarnya itu terbantahkan oleh riwayat yang masyhur ini. Jadi ditutuplah oleh orang-orang Jumhur air Jam-Jam itu. Lah baru ditemukan nanti oleh Abdul Muttalib. Nah, setelah Jumhur itu keluar, salah satu suku yang ada di situ itu dari keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam itu adalah suku Quraisy. Suku Quraisy. Nah, salah satu tokoh suku Quraisy itu bernama Qusay. Nah, Qusay ini Qusay bin Kilab lalu meminta kepada seluruh keluarganya agar pindah ke Makkah. Qusay. Lalu keluarga-keluarga Qusay yaitu suku Quraisy itu berpindah ke Makkah. Jadilah Makkah itu di bawah kendali suku Quraisy, yaitu diawali dari Qusay bin Kilab. Lah, Qusay itu punya putra namanya Abdul Manaf. Lah, Abdul Manaf ini adalah orang yang hebat. Kemudian Abdul Manaf
melahirkan Hasim bin Abdul Manaf. Nah, Hasim inilah orang yang menemukan jalur perdagangan antara Makkah dan Yaman, Makkah dan Sam yang disinggung oleh surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was shayf falya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka yang melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Kalau pada musim panas itu mereka ke Yaman, kalau pada musim dingin itu mereka ke Sam dan Palestina. Lah Hasim itu kemudian kawin dengan Saibah. Saibah itu adalah penguasa Hazrah di Madinah. Tapi dia minta agar tetap hidup di Madinah, walaupun Hasim itu tinggal di Makkah, diizinkan. Nah, Hasim itu punya saudara namanya Muttalib. Hasim dikala melakukan perdagangan ke Palestina, Hasim bin Abdul Manaf itu meninggal di Palestina, yaitu di daerah Gaza sekarang, meninggal. Nah, setelah Hasim meninggal, berarti ada kekosongan kekuasaan di Makkah. Kekosongan kekuasaan. Maka Muttalib, saudara dari Hasim tadi, tahu bahwa Hasim ini punya anak yang tinggal di Madinah. Maka dari situ Muttalib itu datang ke Madinah mengajak anak putra dari Hasim ini agar pindah ke Makkah. Singkat cerita, lalu dibawalah oleh Muttalib ini, seorang anak muda ini, untuk datang ke Makkah. Nah, orang-orang Makkah melihat bahwa Abdul Muttalib membawa seorang pemuda, maka mereka menyebutnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Itulah menjadi kakeknya Rasulullah itu, yaitu Abdul Muttalib. Jadi orang-orang Quraisy, orang Makkah mengira bahwa itu budaknya Muttalib, saudara dari Hasim tadi. Maka Muttalib menyatakan ini adalah putranya Hasim, tapi sudah kadung dipanggil menjadi Abdul Muttalib. Jadilah kakek Rasulullah itu dipanggil dengan nama Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib itu melahirkan Abdullah. Nah, itu ya memang cerita ini kan panjang ya. Nah, lalu Abdul Muttalib ini salah satu putranya itu Abdullah. Abdullah itu dikawinkan dengan Siti Aminah, keturunan bangsawan Quraisy. Nah, lalu dari Abdullah dan Aminah inilah lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sisi keturunan memang Rasulullah SAW itu adalah dari keturunan mulia dan terhormat. Itulah Muhammad. Nah, ceritanya nanti bagaimana Aminah menceritakan dikala beliau hamil dan melahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah waktunya, mungkin ada pertanyaan atau apa? Sekaligus juga mungkin nanti ya, mungkin ada sesuatu ya.
Saya pernah dengar itu kalau orang tuanya Rasulullah itu non-muslim, Ya, jadi pada masa menjelang kelahiran Rasul itu ada 3 agama besar, ada 3 kepercayaan besar. Yang pertama itu adalah Hanif, agama murni dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang kedua itu adalah Yahudi. Yang ketiga itu Nasrani. Dan yang keempat itu adalah penyembah berhala. Nah, Abu Thalib itu, Abdul Muthalib, sepanjang hidupnya itu beliau tidak pernah menyembah berhala. Dan keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam itu semua, kecuali yang berada di luar Makkah, itu mereka menjaga agama Hanif itu. Agama Hanif. Nah, karena itu, dan salah satu yang mempertahankan dan yang terkenal yang penganut agama Hanif itu adalah Warokah bin Naufal. Warokah. Karena itulah yang dimintain tolong oleh Khadijah di kala Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira itu, kenapa suami saya ini gemetar dan menceritakan tentang peristiwa Warokah. Itulah yang memberi tanda bahwa dialah menjadi seorang nabi. Sama juga dengan pendeta Bukhairah di Sam, di kala Rasulullah berdagang bersama Abu Thalib pada umur 12 tahun, melihat bahwa ada tanda-tanda kenabian. Nah, maka dari situ saya lebih sepakat kepada sejarawan bahwa keturunan Rasulullah, Aminah, Abdullah, Abdul Muthalib itu, Hasim, kemudian Abdul Manaf, Qusay, dan seterusnya ke atas itu, mereka adalah penganut agama Hanif. Tidak Yahudi, tidak Kristen, dan tidak menyembah berhala atau pagan. Nah, oleh karena itu maka saya kalau misalnya ditanya, karena ada hadis yang sering diungkapkan oleh orang-orang salaf itu bahwa ibunda Rasulullah termasuk bapaknya itu adalah masuk neraka. Menurut saya itu adalah dalam tanda kutip sebuah pendapat dan analisis tidak beradab gitu. Karena saya lebih suka kalau menjawabnya wallahu a'lam bishawab. Allah yang mengetahui kebenarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah masyarakat jika syariat itu belum datang, belum sampai ke dia, maka orang manusia itu tidak ada beban syariatnya. Karena syariat itu belum sampai kepada mereka. Contoh misalnya orang-orang Papua, misal mereka tidak ada ajaran Islam yang datang ke situ, lalu mereka meninggal. Bagaimana mungkin mereka dimasukkan ke dalam neraka? Wong ajaran Islam itu belum sampai ke sana. Ya tentu saja Allah yang Maha Tahu, Maha Rahman dan Maha Rahim. Bagaimana mereka bisa dimasukkan ke dalam neraka? Wong misalnya ya, kalau didialogkan secara sederhananya, mereka akan menanya, loh, kenapa kamu tidak sholat? Bagaimana kami sholat? Kami nggak tahu siapa yang mengajari kami sholat. Bagaimana Anda nggak puasa? Loh, siapa yang mengajari kami? Kan tidak ada beban itu. Andaikan pun itu kasusnya,
ibunda dan bapak Rasulullah SAW, termasuk kata Abdul Muthalib itu, bahwa syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu belum sampai, belum lahir, belum ada. Maka saya lebih percaya bahwa Abdul Muthalib, Abdullah, Aminah itu adalah berfaham Hanif, yaitu agama yang lurus yang diturunkan oleh Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam. Jadi itu kalau saya. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi untuk sejarah itu apakah ini menurut persepsi saya, pendapat saya terkait kisah dari Rasul ini kan yang berujung dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ada salah satu sumber tadi mungkin Ustaz juga sempat menyebutkan bahwa Fir'aun yang menahan Siti Hajar. Itu di sumber lain saya pernah membaca untuk kisah di kisah Israiliyat itu juga sebenarnya yaitu tadi seorang putri yang mana itu berasal dari Fir'aun sebelumnya, yaitu namanya Raja Tes, dan diberontak oleh Amr bin Amru pada saat itu, sehingga Amr bin Amru mengakui dirinya secara absolut menurut dia sendiri bahwa dia adalah Fir'aun pada saat itu. Jadi tindakannya pun sangat menyimpang, dan juga ketika ketika Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah hijrah ke Kipti, ke Mesir pada saat itu, yang mana tadi Ustaz juga menjelaskan dengan menandai ada yang ditindik. Namun pada di kisah lain juga disebutkan bahwa Amr bin Amru pada saat itu, yang disebut Fir'aun pada saat itu, meminta secara 3 kali terhadap Siti Sarah untuk beristri dan dilakukan semau will seperti itu. Namun karena Siti Sarah juga hanif, berdoa pada Allah agar menjaga kesuciannya hanya untuk Ibrahim atau Abraham pada saat di kisah Israel, dia berdoa pada Allah untuk tidak menyentuh. Jadi dia dianggap juga seperti dianggap gila. Oleh karena itu, daripada istilahnya bahasa gampangnya sekarang, daripada ngerepotin, jadi Siti Hajar ini atau Hagai di Taurat juga disebut Hagai, orangnya juga tidak sama. Jadi dihadiahkan untuk Siti Sarah yang dianggap pada saat itu wanita penyihir, karena tidak bisa disentuh sama sekali. Ketika mau disentuh tubuhnya menjadi panas. Nah, mungkin apakah di sini yang menyebabkan bahwa pemahaman Muslim turunan dari Nabi Ismail ke bawah hingga Rasul dianggap kan ada beberapa juga proses Islam masuk ke Indonesia itu ada dari penjajah Belanda juga, ada Snokhorji kalau pernah dengar. Itu jadi kan menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari pedagang Gujarat, yang itu yang kita terima pada waktu kita sekolah SD, itu pasti itu. Padahal itu jauh sebelumnya juga sudah terjadi hubungan antara khilafah Khalifah Utsmani juga sudah berhubungan seperti itu. Apakah mungkin itu juga yang pemahaman-pemahaman itu yang secara tidak langsung juga dimasukkan ke orang-orang kita di masyarakat Indonesia juga terkait sejarah sejarah keturunan Nabi. Jadi dianggapnya kita ini Islam itu adalah turunan budak, padahal sebenarnya ada juga hadis yang menyebutkan entah ini lemah, dhaif atau bagaimana, itu turunan Nabi adalah mulia karena memang berasal dari raja-raja. Oke, ya. Mungkin yang terakhir kalau ada yang ditanya apa? Ada, ya singkat aja ya, biar ya. Itu tadi ceritanya yang mengisi
versi Mekah itu datang dari Yaman. Jumhur, suku Jumhur. Terus tadi tidak melihat itu bagaimana persambungannya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail. Kayaknya Nabi Ismail kawin dengan salah satu putri Jumhur. sampai ke Nabi itu Oh iya, ya memang kalau ya Pak, makanya sekaligus juga nanya juga, apakah saya itu menceritakan terperinci gitu, ataukah secara global saja seperti cerita tadi kan itu, apakah saya memerinci cerita itu gitu, ataukah global? Karena kalau global itu berarti memang pasti ada yang diliwati gitu, ada yang diliwati. Bagaimana terputusnya Jumhur itu keturunan Nabi Ismail tadi itu, ya, itu apakah terperinci atau global ya Pak? Moko enaknya menceritakan tentang sejarah ini. Misalnya kan Abu Bakar itu mulai diangkat, bagaimana prosesnya, kebijakannya, perang-perang yang terjadi pada masa Abu Bakar, pembukuan Al-Quran itu, lah bagaimana munculnya nabi palsu di situ, bagaimana perang, lalu banyak penghafal yang meninggal sehingga melahirkan dibukukan Al-Quran. Apakah terperinci atau global gitu enaknya? Nyambung ya, ya. Jadi ya sekilas terputusnya tadi Nabiullah Ismail itu, Bapak Ibu sekalian, itu istrinya itu nggak satu gitu. Pada zaman itu belum ada batasan tentang istri gitu. Karena maka Nabi Ismail itu juga memiliki istri yang banyak. Saya tidak nyatat secara terperinci bagaimana keturunan. Tadi kan saya memutuskan sampai Qusay. Jadi ada sampai Adnan itu nanti itu perinciannya itu keturunan sampai dengan malah Nabi Adam. Tapi sejarawan menghentikan sejarah itu sampai Nabi Ibrahim. Kalau Ibrahim sampai Adam itu banyak mitos. Tapi kalau mulai Ibrahim, Ismail sampai dengan Rasulullah itu adalah faktual. Itu lengkap catatan sejarahnya itu. Ya. Bagaimana nanti Nabi Ismail menurunkan ini, lalu jadi suku ini, lalu ke suku Quraisy itu semua ada, itu faktual. Kalau sejarah itu yang banyak Israeliat itu, yang mitos itu adalah dari Ibrahim ke Nabi Adam itu. Nah, itu ya, jadi suatu saat mungkin akan saya uraikan kalau dibutuhkan itu sejarah. Ya memang banyak versi terakhir ya kan waktunya. Banyak versi memang tentang Nabi Ibrahim, Siti Sarah menghadapi Fir'aun itu. Yang masyhur lagi itu adalah memang Siti Sarah itu berdoa. Jadi jangan sampai saya ini disentuh oleh Fir'aun. Itu doa Siti Sarah. Maka setiap Fir'aun ingin menyentuh Siti Sarah terbakar, panas. Itu. Malam besoknya lagi ingin disentuh lagi terasa panas. Itu. Sampai 3 malam begitu Fir'aun ingin menyentuh Siti Sarah itu seakan terbakar. Wah, ini sihir ini. Ini membahayakan ini. Ini menakutkan ini. Maka segera usir keluar Siti Sarah dengan menghadiahin Siti Hajar itu. Jadi banyak versi. Versi yang lain lagi itu adalah Nabi Ibrahim
menyatakan bahwa ada yang menyebut itu anak. Ya, itu dianggap salah satu Nabiullah Ibrahim itu bohong. Ada dua kebohongan Nabi Ibrahim itu. Yang pertama kebohongan dikala dia menghancurkan patung-patung, dan yang kedua bohong tentang istrinya Siti Sarah itu. Itu versinya hanya. Jadi gitu. Jadi kebohongan Nabi Ibrahim itu kan ditanya, siapa yang memotong, yang menghancurkan patung-patung ini? Oh Ibrahim. Jadi Ibrahim tanya aja patung yang besar itu. Nah itu berarti kan bohong. Nabi Ibrahim seharusnya kan menyatakan saya yang memotong, tapi Ibrahim menyatakan tanyakan patung yang besar itu. Itu dianggap bohongnya Nabi Ibrahim. Walaupun itu kalau menurut Imam Al-Ghazali itu bukan bohong, itu strategi. Sama dengan kasus Siti Sarah itu. Jadi memang banyak versi. Jadi begitu. Jadi saya kira itu, insya Allah ini kan bersambung ya. Ya insya Allah kalau itu sambung, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.